Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen dan penguji. Uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Perkenalkan, saya Meli Karyati SPDI, salah satu guru di Miss Al-Khairiyah Mekarwangi, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 PIKI di LPTK Universitas Islam Negeri Alaluddin Makassar dengan NIM 21001241313 pada hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Miss Al-Khairiyah Mekarwangi, Kabupaten Bogor pada kelas 6 dengan materi pinjam meminjam dengan pembelajaran model PBL. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimulai, mari kita membacakan doa dulu. Siapa yang mau baca doa? Pemimpinnya atau ketua kelasnya? Siapa? Ayo, ketua kelasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Firli walidayya amin. Raditu billahi robba wa bil islami wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika
kaman nawar tal ardo binuri samsika abadan birahmatika ya arhaman rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha jahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza farag tafansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada temannya yang tidak masuk? Tidak ada ya? Berarti hari ini semuanya masuk. Alhamdulillah. Terus untuk kerapihan pakaiannya, coba diperhatikan. Udah rapi apa belum? Sudah. Kebersihan kelasnya sudah bersih apa belum? Sudah. Berarti untuk kerapihan kelas, absen atau kehadiran siswa, sama kebersihan kelas sama absen, semuanya sudah rapi ya, udah bersih. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu wajib dulu. Lagu wajibnya yaitu Garuda Pancasila. Silakan dilihat ke depan. Ada yang mau jadi dirjen? Ya, sini, ke depan. Nanti ikutin arahan ini ya, dirjennya. Sok. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu pelajaran fikih, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang pinjam meminjam. Kalian sudah siap belajar? Nah, sebelum itu kalian pernah mendengar tidak apa itu pinjam meminjam, atau kalian pernah tidak melakukan pinjam meminjam baik antar teman, misalkan di sekolah gitu. Kenapa tidak? Pernah. Nah, pinjam meminjam itu artinya merupakan suatu bentuk pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Misalkan di kelas nih ada teman yang tidak membawa pensil,
penghapus. Sementara kita punya lebih, otomatis biar temennya senang, kita harus bantu ya, harus ditolong. Nah, yang ditolong berarti harus bisa menjaga barang yang dipinjamkan, tidak boleh rusak ataupun hilang. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu tentang tepuk semangat. Sudah siap? Siap. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya, alhamdulillah. Berarti pada pembelajaran hari ini kalian semangat untuk melakukan pembelajaran. Adapun tujuan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian dan hukum pinjam meminjam. Itu yang pertama tujuannya ya. Yang kedua, memahami rukun dan syarat pinjam meminjam. Yang ketiga, memahami hikmah pinjam meminjam. Jadi tujuan pembelajaran pada materi pinjam meminjam itu ada 3 macam. Nah, untuk kegiatan inti hari ini, maka Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti video yang Ibu tayangkan kalian simak baik-baik, perhatikan baik-baik, nanti ada sesi tanya jawab. Nah, tanya jawab tersebut intinya dari video yang Ibu tayangkan. Udah siap untuk menyimak? Ya. Sudah. Oke, kita lihat dulu ya videonya. Kira aku ingin bermain dulu ya. Aku ceritanya seru dan menyenangkan banget. Diborong aja sih ya, tapi jangan sampai uangnya kurang ya. Oke, tenang aja. Tadi aku diberi uang sudah, dan aku belum sebagian uang tabunganku juga. Tian, kamu dari mana aja sih? Lama banget. Ada deh. Lihat nih Sira, aku dapat jam tangan robot. Bagus kan? Biasanya jam tangan yang bisa diubah jadi robot seperti ini, kalau di toko harganya 250.000 loh. Di sini diskon jadi 150.000. Murah banget kan? Tapi Kenapa? uangku kurang. Aku tadi bawa uang 150.000, tapi udah aku pakai buat beli jajan 20.000. Shit, boleh nggak aku pinjam duit 20.000? Besok aku kembaliin jadi 30.000 deh. Please Yusira, aku pengen banget jam ini. Kalian ngomongin apa tuh? Ini loh, Mas. Ada yang mau minjem duit. Please Sira, besok aku tambahin uangnya saat mengembalikan deh. Kamu bakal untung 10.000. Nah, Yulian, kamu lupa ya kalau kita nggak boleh minjem uang dengan cara seperti itu. Iya, kemarin kan Ustaz bilang kalau kita meminjami uang dan yang meminjam memberikan kelebihan pembayaran, itu namanya riba. Namanya riba apa ya? Lupa aku. Itu riba alfa. Contohnya seperti yang dijadikan oleh Yulian. Pada saat mau meminjam 20.000, dia berjanji akan mengembalikan sebesar 30.000. Nah, tambahan pengembalian sebesar 10.000 itu termasuk riba. Ya. Untuk video yang tadi Ibu tayangkan, itu kalian bisa lihat kan dengan jelas tidak? Ya, berarti video tersebut menayangkan tentang apa kira-kira? Iya, pinjam meminjam. Terus
dalam pinjam meminjam itu ada hukumnya tidak? Ada. Hukum dari pinjam meminjam itu ada salah satu yang dijelaskan dalam video itu, yaitu riba. Kalau riba itu tidak boleh, haram hukumnya kalau kita meminjamkan sesuatu dengan imbalan lebih. Berarti pinjam meminjam dalam istilah fikih itu artinya ariyah. Ariyah itu berasal dari bahasa Arab. Ariyah artinya pinjaman. Berarti setiap barang yang kita pinjam boleh kita pinjamkan kepada orang lain asal barang tersebut bermanfaat buat orang yang meminjam. Tidak boleh barang yang kita pinjamkan itu dipakai yang tidak baik, ya. Udah gitu, hukum dari pinjam meminjam itu kalau berdasarkan ilmu fikih ada 5, ya, ada 5 macam. Yang pertama itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Yang kedua sunnah. Yang ketiga wajib. Yang keempat makruh. Yang kelima haram. Haram itu yang tadi yang ada dalam video, yaitu tentang imbalan lebih. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok diskusi. Yang mana kelompok diskusi itu ada 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Sudah siap untuk berdiskusi? So, kalau sudah sekarang bentuk kelompoknya secara benar. Ada kelompoknya? Masing-masing kelompok udah lengkap pesertanya? Sudah. Berarti pada diskusi kali ini Ibu akan membagikan LKPD. Yang LKPD itu apa? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti di sini tulis nama kelompoknya, ya. Nah, udah ditulis nama kelompoknya, nanti dijawab. Setelah dijawab, nanti dipresentasikan ke depan. Jadi satu kelompok itu ada perwakilannya, ya. Misalkan kelompok 1 perwakilannya siapa, nanti lanjut kelompok 2 sampai seterusnya. Dari LKPD ini, dari hasil diskusi ini, nanti setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. Nih, kelompok ini. Kelompoknya nanti itu. Nih, kelompok berikutnya, kelompok 2 ya. Ibu bilang ini kelompok 2. Nanti tulis nama kelompoknya. Udah aja. Ini kelompok 3. Nih, nanti tulis kelompoknya. Nanti isinya ada di sini. Tinggal dipindahin aja. Nanti kalau ke depan tinggal baca yang ini aja. Nih, kelompok berikutnya, kelompok 4. Nih, nanti ditulis nama kelompoknya ya, siapa-siapa aja. Nanti. Nih, kelompok 5, kelompok terakhir. Tulis nanti kelompoknya di sini ya. Namanya siapa aja. Terus silakan diisi lembar LKPD-nya. Tulis dulu nama kelompoknya masing-masing. Nanti kalau udah siap, maju ke depan buat presentasi. Tulis di sini namanya siapa aja. Boleh, tadi kata ibu kelompok 4, tulis nanti kelompok 4, nama anak-anaknya. Terus yang ini.
Udah ini, udah ditulis nama-namanya. Ya, teruskan. Kelompok ini udah belum? Oh iya. Lanjutkan ya. Tulis, jangan lupa nama kelompoknya. Tulis. Ini. Langsung aja. Ini tulis ke sini, cuman pindahkan doang. Di ini. Siapa tuh? Enggak usah. Nah, begitu. Lanjutkan ya. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Sudah siap untuk presentasi ke depan masing-masing kelompok? Sudah. Coba Ibu pengen tahu kelompok siapa dulu yang siap? Apa langsung ditunjuk sama Ibu atau mau inisiatif sendiri? Apa? Ayo, mau ditunjuk apa inisiatif? Oh, ditunjuk. Kalau ditunjuk berarti yang ditunjuk otomatis harus siap untuk presentasi ke depan. Tadi ada berapa kelompok? 5. Ayo Ibu mulai dari kelompok 1 aja dulu. Ya, semuanya maju ke depan. Perkenalkan dulu namanya ya. Di sini, di depan. Baris. Baris dulu semuanya. Assalamualaikum dulu. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Yang lain jangan ngobrol ya. Simak atau perhatikan baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Ya, sok perkenalkan dari kelompok 1. Namanya siapa aja? Sebutkan namanya. Anggota kelompok kami adalah Abid, Ainaya, Andini, Andini Jilan, Anissa, dan Ashika. Iya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus kelompok 1, Ali meminjam sepeda milik Rapi untuk pergi ke toko. Saat mengembalikan, ban sepedanya bocor karena terkena paku di jalan. Rapi marah dan meminta Ali mengganti ban. Pertanyaannya, menurut hukum fikih, apakah Ali wajib mengganti ban sepeda Rapi? Jelaskan alasanmu berdasarkan pengertian dan hukum pinjam-meminjam dalam Islam. Jawaban kami adalah, Ali meminjam sepeda dengan izin dan niat baik. Dalam fikih, jika barang yang dipinjam rusak bukan karena kelalaian atau kesengajaan peminjam, maka tidak wajib menggantinya. Karena ban bocor akibat terkena paku di jalan dan itu bukan kelalaian Ali, maka Ali tidak wajib mengganti ban tersebut. Namun, ia tetap harus menjelaskan kejadian itu dan mengembalikannya dengan sopan. Ya. Gimana? Apakah ada pertanyaan buat kelompok pertama? Tidak. Kalau tidak, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Lanjut kepada kelompok berikutnya. Kelompok 4. Silakan maju ke depan. Ucapkan salam dulu ya. Yang baris yang rapi. Ya, udah siap? Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang kencang ya, biar kedengaran sama teman-temannya. Iya, kasusnya apa? Jangan sambil ketawa.
Yang tegas ya, yang kencang suaranya biar kedengeran. Barang dosa saya wajib mengganti jika dosa bukan maka Ada pertanyaan tidak? Tidak. Berarti kalau tidak ada silakan kembali ke tempatnya. Kasih tepuk tangan. Iya. Kalau kalian mau meminjam barang harus ada adabnya. Adabnya apa? Ketika kalian dikasih pinjaman, berarti kalian harus menjaga dengan baik. Jangan sampai rusak atau jangan sampai hilang. Dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk dikembalikan. Nah, alhamdulillah pada presentasi kelompok kali ini kalian sudah mempresentasikan dengan sangat bagus. Menurut Ibu, penilaian dari presentasi setiap kelompok itu nilainya udah sangat bagus ya. Kenapa dibilang bagus? Karena kalian sudah melakukan presentasi dengan baik. Selain baik, kalian sudah belajar untuk percaya diri. Kalian tidak memikirkan, ibu aku takut salah, ibu aku malu. Tidak, yang penting kalian sudah percaya diri. Sudah melakukan kerjasama dengan baik antar teman. Terus udah gitu kalian sudah berani untuk maju ke depan. Kasih tepuk tangan buat ke semua kelompok. Iya. Ucapkan terima kasih atas presentasinya. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Yang mana soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Ya, berarti masing-masing orang mengerjakan. Nanti nih soalnya ada di depan, kalian tulis, udah ditulis, kerjakan masing-masing. Nah, sesudah dikerjakan, kalau misalkan dari setiap kelompok itu ada yang sudah mengerjakan duluan, nanti Ibu kasih reward. Reward itu apa, Bu? Reward itu sebagai hadiah atas hasil dari pengerjaan soal yang udah Ibu berikan. Paham semuanya? Udah siap? Iya, ini Ibu bagikan dulu ya. Ini buat menulis soalnya. Ada berapa ini? 6 ya? 3, 4, 5, 6. Nanti kan? Iya, nanti yang lain mah ngikutin aja. Akan dikumpulkan ke depan. Iya, iya. Tulis dulu pertanyaannya. Udah semua belum? Ya, silakan dikerjakan. Nanti ya, baca dulu pertanyaannya, langsung tulis jawabannya. Kalau misalkan udah, bilang aja, Ibu aku udah. Gitu. Nanti yang sudah selesai duluan, Ibu kasih reward. Ya.
berarti silakan dikumpulkan ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Boleh satu orang perwakilan buat mengumpulkannya. Satu orang aja ya ke depan. Ya, siapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan duduk. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok lagi mana yang lainnya? Ya, kelompok 5. Iya, makasih. Kelompok 2. Tapi silakan duduk kembali ya, duduk yang rapi, jangan berisik. Untuk soal evaluasi pembelajaran yang mana dari 5 pertanyaan ini yang sangat-sangat mendekati hasil dari jawaban tersebut adalah dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Ya. Yang lain bukan berarti salah ya. Semuanya masing-masing pendapat benar. Tapi ada yang lebih tepat jawaban dari setiap pertanyaan. Ibu kasih reward dulu ya. Ya, ini. Terus untuk berikutnya jawaban yang mendekati dari jawaban yang lainnya adalah kelompok Devita. Kasih tepuk tangan. Ya. Nih, kasih. Dan yang terakhir, jawaban yang bagus itu berada pada kelompok. Sampai itu tuh, lupa lagi. Oh ya, Cynthia. Kasih tepuk tangan. Nih. Nih. Ya. Hasil udah ada ya? Ya. Hasil dari pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini, materi tentang pelajaran fikih. Berarti ini masuk ke kegiatan penutup. Kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini bahwa pinjam meminjam itu boleh kita lakukan sesuai dengan hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam. Hukum pinjam meminjam itu ada berapa tadi semuanya? 5. Yang pertama apa? Mubah. Yang kedua sunnah. Yang ketiga, yang keempat makruh. Jadi hukum pinjam meminjam itu adalah ada 5. 1 mubah, 2 wajib, 3 makruh, terus haram sama sunnah. Ya, terus pinjam meminjam itu sama dengan atau pinjam meminjam artinya merupakan suatu bentuk pertolongan kepada orang yang membutuhkan barang tersebut. Nah, ketika kita butuh pertolongan atau ketika kita butuh pinjaman dari orang lain tersebut siap meminjamkan barang yang kita inginkan, otomatis kita harus bisa menjaga barang tersebut dengan baik. Tidak boleh dirusak, tidak boleh sampai hilang. Kalau misalkan terjadi pengrusakan atau hilang, berarti orang yang meminjam itu harus siap bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab
untuk mengembalikan barang yang sudah kita pinjam. Pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat. Bermanfaatnya apa saja? Pertama, bisa saling menghormati, bisa saling mengasihi, dan bisa terjadinya tali silaturahmi, ya. Itu manfaat dari pinjam meminjam. Udah gitu, pinjam meminjam dalam pelajaran fikih artinya apa tadi? Ada yang ingat? Apa? Dalam bahasa Arab disebut apa? Aria. Aria itu dalam bahasa Arabnya disebut pinjaman, ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pembelajaran ditutup, kita akhiri dulu dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita baca surat Al-Asyr dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin membacakan surat Al-Asyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insana husri. Kalau berdoa nggak boleh ngobrol, nggak boleh sambil bermain. Na'amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Satu persatu ya, jangan ribut. Satu-satu. Biarin aja itu, mesti ya. Ayo. Ya, terus. Salam. Oke.